duduk. Bapak Ibu Saudara, maaf ya saya keringetan. Tadi habis memberikan pujian sembah dalam tarian untuk Tuhan dan luar biasa. Tuhan memberikan teguran, memberikan tadi juga di saya waktu saat menari, Tuhan memberikan begini. Terus menari. Menari untuk Tuhan. Kalaupun kita tidak bisa menari, tapi kita bisa memberikan yang terbaik dalam doa pujian sembah kepada Tuhan. Dan itu yang diinginkan Tuhan. Karena Tuhan tahu waktunya sebentar lagi Dia akan datang menjemput kita semua. Apakah Bapak Ibu di sini semua Bapak Ibu Saudara semua sudah siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Jangan hanya dikatakan siap aja ya, tapi lahir batin, jasmani, rohani. Kita siap dalam mulut, tapi siap juga dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam rohani kita. Siapkah kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin waktu-waktu saat ini kita siap hari Minggu. Tapi mungkin pada waktu hari-hari selanjutnya, kadang-kadang kita tidak bisa siap mengisi waktu-waktu kita untuk Tuhan. Kita akui itu, tapi kita jangan terlena oleh kenikmatan dunia. Kita harus maju, dan maju. Seperti tadi pesan Tuhan, Tuhan katakan, ikuti selalu jalanku. Karena jalan Tuhan adalah kemenangan. Di dalam Tuhan ada kemenangan, jalan Tuhan adalah terang, dan jangan sampai kecewa. Mungkin kita sering kecewa ya, tapi Tuhan baik. Saat kita datang kepada Tuhan, kekecewaan kita dihapus. Saat kita mengaku bahwa Tuhan juru selamat kami, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Dan Tuhan mengerti isi hati kita. Dia mau memberikan yang terbaik buat kita. Dia tidak marah atau bahkan mungkin menghapus nama kita dari buku catatan kehidupan. Tapi Dia tetap menunggu kita. Siapkah kita bertobat saat ini? Siapkah setiap saat, setiap waktu kita mau bertobat? Siapkah setiap saat, setiap waktu kita mau memberikan yang terbaik? Penyembahan untuk Tuhan, pujian untuk Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan setiap saat, setiap waktu kita bisa memberikan dalam gerakan hidup kita untuk menjadi yang terbaik. Tuhan ajarkan kita adalah kasih, atau artinya pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah lambang salib. Itu adalah lambang kasih. Kasih kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih kepada Allah Bapa dan kasih kepada sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sudah siap dengan penuh kasih karunia dari Tuhan? Kita siap ya. Oke. Puji Tuhan, tadi saya juga kaget waktu saat menari Tuhan bilang gini, hancurkan tembok-tembok pertahanan musuh. Oh Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mampu, tapi aku punya Allah yang luar biasa. Allah akan menghancurkan tembok-tembok pertahanan musuh. Dan itu juga dari pertahanan-pertahanan musuh itu ada rencana. Kuasa kegelapan juga mau membangun kembali. Tapi saya berdoa, saya hanya minta kepadamu, Tuhan kuasamu sempurna. Kami bersama malaikat sorga berderapan kaki bersama-sama malaikat di sorga menghancurkan kembali kota benteng musuh. Kita sukacita ya punya Allah yang luar biasa. Sulit loh. Gak ada dimanapun di luar Yesus. Tidak ada yang bisa menghancurkan benteng-benteng kuasa kegelapan, benteng-benteng musuh. Sampai Tuhan saya lihat itu rata. Oh luar biasa Tuhan, luar biasa. Jadi kemenangan demi kemenangan tuh Tuhan ternyata gak dengan kita susah-susah. Tapi Tuhan melakukannya sendiri. Aku berperang di depanmu. Tapi kau juga harus ikut. Jangan hanya melongok lihat aja. Hanya menikmati game atau menikmati TikTok atau menikmati HP. Tapi kita harus siap berperang. Siap berperang setiap saat, setiap waktu. Dan ini saya lakukan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat berkat dari Tuhan melalui Miss Oya. Miss Oya ya, ada beberapa doa, ada beberapa urutan-urutan doa dan bahkan juga yang harus diucapkan. Saya pelajari itu. Tuhan terima kasih kenapa aku diberi seperti ini. Ternyata tidak sia-sia kalau kita bersekutu bersama dengan Tuhan, bersekutu bersama di sini bersama teman-teman, tidak sia-sia. Ada upah yang besar Tuhan berikan kepada kita. Asal kita mau setia dan taat, asal kita jaga hati, asal kita juga jaga pikiran, asal kita juga mau untuk diubah dan dibentuk. Bukan saat ini, tapi setiap saat. Tidak boleh kecewa, tidak boleh sakit hati, tidak boleh juga marah, tidak boleh tersinggung, bahkan juga tidak boleh apalagi, tidak boleh mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Tuhan harus nomor satu, tidak boleh yang lain.
Apapun itu, baik itu pasangan hidup kita, suami atau istri, baik itu anak-anak kita, baik itu keluarga kita, Tuhan tidak mau diduakan, Tuhan harus satu. Karena itu libatkan Tuhan di setiap langkah hidupmu. Jangan sampai melemparkan Tuhan, nanti ya Tuhan aku dulu, lewat kekuatanku, lewat pikiran logikaku, lewat perasaanku. Tidak. Apa yang ada pada logika, pikiran, perasaan, hati, tubuh, jiwa, roh ini milik Tuhan. Bukan milik siapa-siapa lagi, bukan milik diriku, bukan milik egoku, tapi milik Tuhan. Karena itu siapkan hati, pikiran, jiwa, roh tubuhmu hanya untuk mempersembahkan yang indah bagi Tuhan. Biar Tuhan dinomor satukan, Tuhan segala-galanya dan Tuhan diutamakan dalam setiap hidup kita. Lalu bagaimana kalau kita melakukan perjalanan hidup ini? Mungkin dalam perjalanan hidup ini banyak sekali masalah ya. Lalu bagaimana caranya? Kita tetap lipat tangan, kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apakah ini yang terbaik untuk saya? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kalau keputusan yang aku ambil ini, apakah benar di hadapan-Mu? Tunggu, kalau memang belum Tuhan jawab, tunggu. Terus kita bergumul dengan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi dia orangnya aku kasihi, tapi dia orangnya perlu bantuan, tapi dia orangnya juga karena sakit, karena susah, karena sulit, aku mengasihi dia. Ini hati-hati. Ada perasaan kasih yang mungkin oleh iblis sehingga kita tidak bisa membedakan kasih yang benar dari Tuhan maupun kasih yang benar menurut iblis yang suka berbohong. Jadi semuanya harus kita libatkan Tuhan, tanya Tuhan, benarkah ini Tuhan? Kalau memang saya melakukan ini, kalau memang bukan kehendak-Mu, biar tidak terjadi buatku. Tapi kalau memang kehendak-Mu, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Aku akan mengalir aja, mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi siap. Kalau mungkin kita ditegur, kalau mungkin kita disakiti, kalau mungkin kita dikecewakan, kita harus siap. Siap dengan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tadi sebelumnya juga Tuhan sudah nyatakan bahwa Tuhan adalah jalan kehidupan. Dan kok persis ya seperti yang saya dapat. Yesus adalah jalan kehidupan orang percaya. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya pesan ini ya. Dia figur Allah Bapa sendiri yang turun ke dunia dalam bentuk manusia. Dia dihina, dia dihantam, dia dihancurkan, difitnah, bahkan sampai digantung di atas kayu salib. Yesus adalah figur teladan kasih buat kita semua. Dan Yesus juga mengajarkan kita banyak sekali hal. Paling utama dia selalu menyiapkan waktu untuk Bapa Sorgawi. Dia menyiapkan waktu, bahkan sebelum matahari terbit, bahkan masih gelap, dia harus berdoa di bukit. Dia mencari tempat yang sepi untuk bisa bersekutu dengan doa, dengan Tuhan. Ini berarti apa? Ada kerendahan hati dari pribadi Kristus. Saat ini apakah kita sudah seperti itu? Kadang kita terlalu terlena dengan TikTok, dengan HP, udah ngantuk terus tidur, lupa dia berdoa. Ya kan? Terus kita sudah, oh ini ada pakaian baru, oh ini ada model baru, sepatu baru, aku lupa. Akhirnya aku cari-cari semua, oh ini ada vitamin baru, oh lupa, aku cari-cari lagi. Sampai akhirnya 3 jam lupa. Sesudah itu aku ngantuk, udah ya Tuhan aku tidur. Apakah itu pribadi Kristus? Kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita diberikan jamahan dari Roh Kudus untuk mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan adalah teladan kita. Tuhan teladan kita. Yesus sudah menyiapkan waktu untuk Tuhan dalam doa. Begitu pula kita. Jangan sesuatu yang kita utamakan dulu. Kebutuhanku, egoku, perasaanku. Kau yang harus mengerti aku Tuhan, bukan aku yang mengerti engkau. Atau orang lain, hei ibu yang harus mengerti aku, bukan aku yang harus mengerti kamu. Ibu yang harus melakukan ini untuk aku, bukan aku yang melakukan untuk ini untuk ibu. Tidak. Di dalam Yesus ada kerendahan hati. Di dalam Yesus ada satu sikap pribadi yang mau berkorban. Siapkah kita mau berkorban? Seperti Yesus, dihina, difitnah, tapi dia tetap diam. Mulut ini memang seperti api. Lidah ini memang seperti api jika ucapannya itu salah.
Tapi mulut lidah ini akan menjadi membawa berkat kemuliaan Kristus jika ucapan kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita selalu bersatu dalam firman, dalam doa pujian sembah, membaca firman, merenungi firman siang dan malam. Bahkan kita bertanya kepada Tuhan, maksudnya apa Tuhan dari firman ini? Kadang kita sulit untuk mengerti, memahami, kadang lompat-lompat. Kadang baru berdoa atau membaca firman aja sudah susah mengerti. Tapi Tuhan sudah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti maaf, kepercayaan yang di luar Kristus, apakah memberikan jaminan seperti ini bisa datang kepada Bapa kalau tanpa Yesus? Menurut kita tidak. Tapi di seberang mereka tetap percaya mereka bisa masuk ke sorga. Walaupun menurut Yesus aku jalan kebenaran dan hidup. Sudah ini udah diklaim, nggak ada yang bisa melalui Bapa, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini udah diklaim Kristus. Sampai dia mati di kayu salib, sampai pada hari ketiga dia bangkit, dia menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan siapa yang ada dan percaya di dalam dia, dia harus siap menjadi seperti Kristus pada saat dia hidup. Apa yang dilakukan? Siap mati. Mati apa? Mati kedagingan. Kemudian mati apa? Mati ego. Mati apa lagi? Mati kehendak. Mati keinginan. Mati hasrat. Mati kemauan. Lalu apa yang dihidupkan dari kita? Kita minta hanya kepada Roh Kudus, kepada Bapa Sorgawi. Hidupkan aku Tuhan, Rohmu yang hidup. Sehingga di dalam aku bukan diriku lagi, tapi Allah yang tinggal di dalam aku. Karena Tuhan sudah memilih aku menjadi bait kudus-Mu. Tuhan sudah menjadikan aku sebagai sorga. Berat ya kalau kita untuk dijadikan seperti sorga, seperti yang dikatakan oleh Pak Gem waktu itu ya. Berat. Saya sampai bilang, Tuhan, apa mampu aku bisa menjadi sorgamu? Apa mampu aku menjadi tempat perteduhan bagi Tuhan? Tapi aku mau belajar. Jadi Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu Saudara semua di sini, kita harus siap mau dibentuk. Walaupun sakitnya luar biasa. Tapi ini pembentukan rohani yang dari Tuhan terjadi buat kita di sini semua. Pasti sudah siap ya? Amin. Iya. Sekarang saya juga ingin tanya kepada saudara-saudara, di sini Tuhan minta kepada kita semangat maju terus dalam menggiring Tuhan. Walau banyak problema, walau banyak masalah. Dan Tuhan katakan, apakah hari ini Bapak Ibu Saudara masih dalam ruang masalah? Masih ya. Mungkin masalah itu sudah keluar, atau mungkin masalah itu saat ini sembunyi, kemudian dia muncul lagi, atau masalah itu hilang tapi datang kembali. Atau saat ini juga mungkin masalah itu sudah selesai, tapi sesudah pulang dari sini terjadi masalah baru lagi. Apakah siap kita harus melewati semua masalah ini? Sudah siap? Siap. Karena apa kita bisa katakan siap? Karena tubuh ini adalah bait Allah. Karena tubuh ini adalah sorganya Yesus, sorga kita. Yang Tuhan sudah berikan buat kita. Berarti tubuh jiwa roh ini, ya Pak Gem ya, adalah sorga. Berarti kudus ya kalau udah sorga ya. Kalau udah ke sorga berarti kudus. Bagaimana kita melakukan kekudusan Allah? Minta hikmat dari Tuhan. Minta bimbingan dari Tuhan. Minta tuntunan dari Tuhan. Jangan mau kalah oleh dunia. Jangan mau kalah untuk kesenangan dunia. Kita mengalami persoalan silih berganti, baik kesehatan, keuangan, masalah perjodohan, atau mungkin juga masalah keluarga, atau juga mungkin masalah hubungan suami istri, anak dengan orang tua dengan anak. Itu pasti terjadi di setiap ruang lingkup kehidupan kita. Atau mungkin kita punya kasih kepada seseorang, tapi aku tidak mampu Tuhan. Ini kadang-kadang iblis selalu mengganggu di otak kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi kecewa. Padahal Tuhan sudah berikan kita kepercayaan untuk menjadi sorga. Untuk kecewa dan kecewa akhirnya saking numpuk terus terjadi kekecewaan yang abadi di dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah berikan sorga buat kita. Kemudian karena kita sudah diikat oleh roh jahat, kita kadang-kadang tidak mau lepas dari kuasa gelap itu. Kok kita nikmatin ya, terus gimana ya Tuhan jalan keluarnya? Kok gak dijawab-jawab oleh Tuhan? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan hidup? Waktu itu Bu Media juga saya share dengan Ibu ya, Bu Media, Kak Media.
bahwa di dalam Tuhan ada jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Tuhan ada jawaban. Dan di dalam Tuhan kita kuat. Itu yang membuat saya maju, mau maju. Mungkin belum sampai tahap kesempurnaan, tapi saya mau maju. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini juga mau maju ya. Maju bersama iblis atau bersama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Di sini saya juga akan bacakan tentang firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah untuk kita, maka selalu bersyukur, maju melangkah dan dengan semangat walau di tengah badai. Oh iya, saya ingat. Waktu itu Pak Gem pernah ceritakan tentang kita melawan arus kehidupan dunia, melawan arus badai dengan apa? Dengan iman. Kita percaya bahwa di dalam satu perahu ada Kristus Yesus. Tapi kenapa kok kita selalu takut ya? Kenapa kita kok selalu kecewa ya? Kenapa kita kok selalu terngiang-ngiang pikiran-pikiran aneh ya? Karena apa? Kita belum dibereskan. Pemberesan itu terjadi kapan? Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita minta pemberesan. Tuhan ampuni aku, supaya aku kembali kepada apa yang Tuhan mau dari kami. Supaya kami ada bersama dengan Kristus. Kalau Tuhan ada bersama kita dalam satu perahu, berarti kita tidak boleh kecewa ya. Kita gak boleh takut ya. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin Ibu Bu. Amin, puji Tuhan. Ketika kita tidak ada jalan keluar dari masalah kehidupan kita mulai ragukan kasihnya Tuhan. Keberadaan Tuhan, bahkan juga kita ragukan kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan. Aku sudah berdoa Tuhan. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Katanya Tuhan begini, ada jawaban. Katanya Tuhan setiap aku berdoa Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan memberikan solusi. Tapi kok tidak ada? Padahal Allah kita Allah yang penuh kasih. Keberadaan Tuhan adalah ya dan amin. Bahkan juga janji-janji Tuhan ya dan amin. Dan kuasa Tuhan sempurna. Kenapa kita selalu kecewa? Kenapa kita selalu menanyakan apa yang ada pada Tuhan? Itu karena ego kita. Tuhan ikuti aku, bukan aku yang ikut Tuhan. Tuhan ikuti rencanaku, bukan aku yang ikuti rencana Tuhan. Di sini salah atau betul ya Ibu Bapak? Berarti kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, kehidupan berkenan kepadanya apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Ini boleh kita baca di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Kalau memang boleh, kita menghormati Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di luar boleh dipanggil ke dalam ya. Bukan menghormati saya hanya manusia, kena tusuk jarum udah berdarah. Tapi kita hormati firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Amin, puji Tuhan. Ini janji Tuhan ya. Mana kok gak ada itunya, teksnya? Bang Yudi, ada teksnya? Mazmur 37 ayat 23. Ya, oke. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Luar biasa ya. Kita kan senang ya kalau misalnya kita punya saudara atau kita anggap sebagai bapak kita. Pak, aku mau ini. Sebagai orang tua pasti dia akan memberi. Di sini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan apa saja? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Setia, taat, tekun, penuh harap, dan mau dibentuk. Bahkan ini udah termasuk di dalam buah-buah roh kasih. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tak berpenduduk. Bisa dibaca, beginilah firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kemudian ayat 6. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oh Yesus, terima kasih Bapak. Di sini dikatakan, bukan nakut-nakutin ya, ini firman Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita sering ya melakukan seperti ini ya. Tuhan sudah dinyatakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa Tuhan sampai katakan gini? Karena dia juga ada apa? Anaknya jangan sampai jatuh lagi, anaknya jangan sampai jatuh dalam dosa, anaknya jangan sampai masuk dalam jurang maut. Ini karena apa? Kegebabalan, kedegilan manusia. Sampai dia bilang terkutuk kamu. Kalau orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Aku sudah berdoa Tuhan, aku tetap mengandalkanmu. Tapi kadang kita sering melihat kenyataan apa yang ada di hati, di mata kita. Sedangkan Tuhan katakan, kenyataan harus ada pada kaki kita, injakan kaki kita. Hanya kebenaran Allah yang di atas segala-galanya. Di sini amin ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapkah kita dikatakan sebagai orang terkutuk atau manusia terkutuk? Enggak kan ya? Jangan dong. Kita udah diberi penghargaan yang luar biasa oleh Tuhan. Ini salah satu sikap manusia. Sedangkan Tuhan sini sudah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan kehidupan orang percaya. Tapi kenapa di sini kita masih melakukan? Kadang-kadang mengandalkan semua, mengandalkan apa yang ada, kita lihat, ini kok lebih cepat ya, udah ini aja deh. Kita udah berdoa, tapi aku udah berdoa. Sudah nanya sama Tuhan, kok belum datang-datang, apa Tuhan yang aku lakukan? Harusnya kita siap, Tuhan sampai dengan jeritan, tangisan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Supaya aku tidak menjadi orang yang terkutuk di hadapan-Mu. Supaya aku menjadi manusia-manusia yang berharga di mata-Mu. Supaya aku menjadi manusia-manusia terang kudus-Mu bagi setiap jiwa. Kelihatannya aku memberi kasih kepada itu. Kelihatannya aku memberi kasih kepada Martin, maaf. Apakah benar kasih yang aku berikan kepada Martin? Kasih Tuhan? Bukan kasih manusia? Apakah benar ini Tuhan? Kita siap untuk bertanya. Terus, kalau belum ada jawaban, Tuhan tolong aku, apa yang harus aku lakukan? Ini tubuhku Tuhan, ini jiwaku, ini rohku, ini hidupku. Aku milikmu, siap aku akan dibentuk. Apapun yang terjadi aku siap. Itulah laskar Kristus. Tuhan panglima perang kita. Tapi Tuhan tidak mau kita jatuh dalam dosa. Sampai dia mengingatkan yang luar biasa, bahasa ini bahasa kasar loh. Kalau sebagai bahasa orang Jawa, waduh udah terkutuk, waduh bahasa kasar banget. Mungkin udah kalau misalnya ada orang yang ngatain kita terkutuk, waduh mungkin kalau orang orang emosional, gue bunuh juga loh gitu. Enak aja gue dikatain terkutuk kan. Ya kan? Enak aja loh katanya, ini siapa gue gitu kan. Ya kan, ini gue gitu. Lo kurus aja memang bisa lawan gue katanya gitu. Lo kurus kerempeng katanya gitu ya. Tapi Tuhan sangat baik. Di sini Tuhan menunjukkan untuk kembali kepada Dia. Kembali. Aku jalan. Aku kehidupan. Aku adalah yang akan memberikan solusi sorga bagi kita semua. Siapkah kita untuk mendengar suara Tuhan? Siapkah kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau? Siapkah Tuhan untuk aku bisa menjaga hatiku? Bukan menjaga hati buat manusia, tapi menjaga hati buat Tuhan.
Kalau mungkin secara dunia, secara manusia, kalau aku tidak mengasihi orang itu pasti akan marah-marah kepadaku. Orang itu pasti akan melawan diriku. Ya kan? Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Roh Allah yang ada pada kita lebih besar kuasanya. Apapun yang kita mau, yang kita minta, lanjutkan kepada Tuhan dulu. Baru kita melakukan aktivitas seperti yang Tuhan mau. Siap Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menjadi manusia terkutuk? Berarti kita harus mengikuti jalannya Yesus. Amin. Jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu kalau kita rasa kecewa, apakah itu Tuhan salah satu bagian dari terkutuk? Saya kecewa, sakit hati, marah, emosi, tersinggung. Bahkan mungkin sedikit juga ada kesel dan sebel. Sebelnya sampai gitu ya. Sebel, aduh. Ya kan? Sampai melingkar-lingkar di lidah kita. Sebel, nah gitu ya. Mungkin kalau JJ ketawa ya, oh dia lagi asik main HP. Luar biasa ya. Kita harus siap melepaskan kesebelan kita. Itu adalah bagian dari dosa yang terkutuk. Kita harus melepaskan kasih kepada setiap orang. Supaya keterkutukan yang Tuhan sudah siapkan itu tidak menjadi mengikat hidup kita. Kita harus lepas dari bentuk dosa terkutuk. Berarti kalau bahasa, padahal bahasa ini kalau saya renungi biasa ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, biasa orang ngandalin manusia doang masuk terkutuk sih. Yang jahat berarti Tuhan bukan aku. Ini firman loh. Ini firman. Jadi belajar untuk mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan orang. Orang terbatas. Ditusuk jarum juga udah berdarah. Kayak aku kemarin diinfusnya berdarah. Terbatas. Dan pasti kalau kita mengandalkan manusia ada rasa kecewa. Mungkin tanpa sengaja keceplos, iya Bu kemarin udah gue kasih loh ya. Iya Bu kemarin gini, padahal cuma asal bicara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalaupun kita mendapat berkat dari Tuhan, melalui saudara kita, melalui orang-orang, melalui siapapun, itu dari Tuhan. Tapi asal jangan lakukan dulu sebelum Tuhan mau. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seperti saya ya, saya cerita ya. Tentang kehidupan saya. Untuk anak-anak, saya sekarang karena kemarin habis sakit, cancer, ya masih dalam kontrolisasi ke dokter. Saya dikontrol selama 10 tahun. Tapi saya bilang Tuhan sudah sembuhkan aku. Aku percaya, kalaupun ada ciri-ciri kesakitan lagi, aku percaya Tuhan di dalam Yesus karena Tuhan sudah sekali sembuhkan aku. Untuk lanjutnya berkali-kalinya kesembuhan terjadi dari sorga bagi aku. Itu iman bukan? Maukah Bapak Ibu Saudara semua memiliki iman? Bukan contohnya aku ya, bukan ya. Tapi aku mengikuti teladan Kristus. Walaupun kemarin diperiksa di kolonoskopi, saya sudah lapor ke Pak Gem ya. Ada benjolan lagi, polip di usus saya. Saya hanya bilang, saya tadinya udah gemeter. Akhirnya Bu Gem bilang, kuat Bu sekali menang akan tetap menang karena Yesus ada di pihak kita. Oke, dan itu saya lakukan. Enggak langsung, oh ya aku dengar terus keluar kuping kanan, masuk dari kuping kiri firman Tuhan. Terus firman yang disampaikan Tuhan melalui Pak Gem, kemudian keluar ini. Tidak, aku lakukan. Kalau tidak dilakukan, siapakah aku? Siapakah aku? Akhirnya iblis bisa menguasai aku tergeletak, aku tidak bisa melayani di sini, aku nggak bisa menari dan aku tidak bisa mendapatkan hadirat Tuhan. Aku juga tidak bisa mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Jadi mari datang kepada Tuhan. Lakukan dengan segera. Seperti tadi Tuhan katakan, derap langkah sorga terjadi di tempat ini. Weh, keren banget ya. Kita aja sampai gemeter, lagi nari sampai gemeter. Derap langkah sorga, malaikat sorga berpedang api. Derap langkahnya aku turunkan dari sorga ke tempat ini. Weh, sampai dikatakan rata barisan, ratakan barisan.
Ratakan barisan. Berarti kita udah termasuk pilihan Tuhan. Kenapa harus ragu lagi? Kenapa harus ngandalkan Tuhan, manusia lagi? Ini udah pilihan Tuhan kita anak-anak semua. Sebagai laskar-laskar Kristus. TNI aja latihannya juga begitu beratnya. Kita nih laskar Kristus luar biasa. Latihannya dalam roh. Ayo siap bangkit. Sampai Tuhan katakan, benteng pertahanan musuh hancur. Tapi dia ada yang mau tumbuh lagi, kayak ada yang mau dibangun lagi. Tebas semua, tebas dalam nama Yesus. Hancur lagi, rata lagi tuh jalan. Jadi luar biasa kuasa Tuhan, ini gak bohong. Tuhan, gak bohong saya bilang, ini benar gak sih Tuhan? Saya sampai garuk-garuk gini, sambil nari, sambil garuk-garuk. Benar gak sih Tuhan? Tapi benar. Benar ya Pak Gem ya? Pak Gem merasakan gak Pak Gem? Berarti di sini ada kuasa Allah ya. Di sini ada Tuhan. Terutama di hati kita. Siap kita menjadi laskar Kristus, siap kita menjadi tentara TNI sorga. Untuk apa? Menghalau musuh-musuh, menghancurkan musuh-musuh. Musuh-musuh itu apa sih? Salah satunya apa? Keinginan, hasrat, kehendak, ego. Kemudian apa lagi? Mauku bukan maumu Tuhan. Terus apa lagi? Cepet Tuhan. Aku maunya ini, cepet Tuhan. Sopan gak kita sama Bapak seperti itu? Gak sopan kan ya? Itu udah salah. Salah kaprah. Jadi kembali kita jangan andalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti kalau kita sudah mengandalkan manusia, kita menjauh hati kita dari Tuhan. Itu prinsip firman. Bukan manusia yang bicara. Ini di Yeremia bisa menulis seperti ini karena apa? Dia juga mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bukan asal ngomong. Bukan asal ngomong, tapi hikmat dari Tuhan dan ini pesan Tuhan. Siap kalian atau Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan saya sendiri atau juga yang menjauh hatinya daripada Tuhan? Kita tidak ya. Kita enggak mau. Mari kita mau berubah untuk bisa terus mengandalkan Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Tapi nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu? Itu adalah pikiran kita. Karena apa? Kita sudah diracuni oleh dosa. Sehingga kita jatuh, menjauh dari apa yang Tuhan mau. Yesus atau Allah selalu memberikan jalan keluar. Selalu memberikan yang terbaik, yang indah, yang manis. Tetapi iblis selalu menawarkan untuk sementara keindahan, kenikmatan sementara. Tetapi membawa kepada kekekalan apa? Neraka. Kalau Kristus membawa apa? Kekekalan apa? Sorga. Luar biasa ya Tuhan ya. Oke, kita lanjut lagi di Yeremia 17 ayat 6. Yeremia 17 ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oh Yesus, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Pernahkah kita merasakan keadaan seperti ini? Pernah, saya alami. Saya akui ya, di hadapan Tuhan harus ngaku ya. Walaupun kita pernah berdosa, kita ngaku. Ya. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan, dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Selalu ada jalan, terhambat lagi. Mau ada jalan keluar, terhambat lagi. Tapi dia orangnya baik. Setiap adaannya gampang kok jalannya, oh tidak. Itu bisa jadi jalan yang dari iblis. Ya kan? Terus kita tanya sama Tuhan, bisa bertanya kita, Tuhan, apakah aku salah dalam berjalan melangkah mengambil keputusan? Silakan bertanya sama Tuhan. Tuhan baik, Tuhan terbuka untuk kita. Dan di sini sudah dibuktikan oleh Tuhan di Yeremia 17 ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu adalah karena apa?
karena dosa kita. Lalu bagaimana kita Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Datang kepada Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita minta ampun. Minta pemberesan dari Tuhan. Supaya apa? Kalau kita sudah beres, kita akan bisa menjadi terang dan garam bagi banyak jiwa. Amin Ibu Bapak. Tapi kalau kita belum beres, aku kan melayani. Aku sudah melayani. Aku melakukan ini untuk Tuhan. Tapi kalau kita tidak beres, apakah ini pelayanan ini dari Tuhan? Apakah pelayanan ini Tuhan mau? Apakah pelayanan ini seizin Tuhan? Tanya sama Tuhan. Pernah saya juga mengalami itu dulu ya. Tuhan, saya bilang waktu itu banyak pendeta, maaf. Kok belum ya Tuhan, saya belum ya. Kok enggak dikasih tugas? Kayaknya dicuekin aja. Sama ada beberapa gitu. Terus akhirnya doa, Tuhan gimana? Oh Tuhan maunya ternyata mau apa? Saat kamu melayani akan terjadi terobosan. Jadi sekarang suruh banyak belajar, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Menurut kita mah, kok enggak ya, mungkin dia pilih kasih ya. Kok enggak ya, aku kok enggak dikasih tugas untuk pelayanan di tempat sana ya. Oh pilih kasih, dari sinode pilih kasih. Ternyata tidak. Tuhan mau pelayanan firman yang disampaikan benar-benar membawa terobosan. Bukan yang biasa-biasa. Karena di firman dikatakan kamu bukan anak-anak gampang, makanya dididik benar-benar hancur lebur. Supaya apa? Bukan hancur lebur karena keinginan dosa atau iblis, tapi hancur lebur atas keinginan Tuhan. Kita akan bangkit kembali. Dipulihkan kembali, diberesin kembali, dirajut lagi. Itu tangan kuasa Tuhan. Sehingga kita menjadi sempurna seperti Yesus adalah sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Kemudian kita sedang dilatih untuk berjalan di atas kemustahilan. Seperti Pak Gem, firmannya Pak Gem ya Pak Gem ya. Iya dong Pak Gem. Ya amin ya. Ya, kita berjalan di atas kemustahilan. Saya percaya pesan ini bukan dari mulutnya Pak Gem. Memang Pak Gem dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan ini. Tapi bukan isi hati dia, bukan isi hatinya beliau, tapi isi hati Tuhan. Bahwa saat ini kamu akan berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan di sini dikatakan berjalan di atas kemustahilan. Bahkan juga Tuhan mau kita berkata-kata benar. Masihkah kita berkata-kata yang nyeleneh? Kalau orang Jawa ngomong nyeleneh. Sering ya, saya juga kadang-kadang ikut-ikut. Saya di rumah cuma ditegur. Ada lagi masalah, pas sampai rumah ada masalah. Terus aku duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kamu tadi melakukan yang salah, bicara yang salah. Makanya kalau ada Pak Gem juga kadang-kadang Pak Gem suka ingetin saya. Kadang pukul saya langsung ingat, oh iya Tuhan pasti sedang negur saya. Ya Pak Gem ya. Dan itu terjadi benar. Saya di rumah, saya bersekutu dengan Tuhan, saya tanya Tuhan, maaf ya Tuhan, ada apa ya Tuhan, saya bilang gitu. Kamu tadi bicara salah, aku kudus. Kamu anakku, selai rambut yang jatuh dari kamu aku tahu. Selai rambut loh, aku nangis loh. Aku tahu, aku mengasihimu. Aku mau berkorban untukmu. Kenapa kau bicara seperti itu? Memang kau sedang berjalan dalam kemustahilan demi kemustahilan, sampai panjang kemustahilannya. Sampai panjang kemustahilannya. Tapi kan Tuhan ingin, Tuhan mau tetap jaga hati. Jaga perasaan Tuhan. Jaga pribadi Kristus yang ada pada kita. Termasuk cara bicara kita. Padahal kita bercanda Tuhan, enggak bisa. Ternyata saklek juga ya ikut Tuhan ya. Tahu kan saklek ya? Saklek loh, tegas. Enggak biasa-biasa aja. Karena Tuhan mau untuk kita menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Bukan anak-anak dunia yang gampangan. Kalau gampangan mau, artinya maaf ya. Kayak pelaku-pelaku ini ya, seks bebas maaf ya, maaf. Mereka gampang. Ngelihat duit berapa duitnya. Gak usah berapa aja dia mau. Itu
pelaku-pelaku seks bebas yang artinya maunya duit, dunia. Tapi kita dibentuk Tuhan menjadi manusia, anak-anak yang berharga di mata Tuhan, yang mempunyai nilai sorga. Weh, dahsyat loh, nilai sorga. Jadi bukan manusia-manusia gampang. Hanya untuk ukuran duit. Hanya untuk ukuran uang. Lo boleh gue bayar berapa? Kemudian oke. Kita bukan seperti itu. Kita berharga di mata Tuhan. Kita biji mata Tuhan yang berharga. Itulah di mana Tuhan nyatakan jalan. Jalanku benar, jalanku lurus. Jalan Kristus lurus, jalan Kristus benar. Kalaupun terjadi liku-liku bagaimana Tuhan? Itu karena seizin Tuhan atau mungkin aku yang salah jalan. Tanya Yesus. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar solusi. Itu salahmu. Di mana Tuhan salahku? Kau tadi melakukan ini, melakukan kehendakmu. Tapi kan ini baik Tuhan, aku membantu dia, menolong dia. Itu kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi mau, ayo kita berubah. Berubah ikuti jalan Tuhan. Jangan mau berubah karena aku mau dihormati orang. Aku mau tidak disakiti orang. Ayo berubah. Kalau berubah saat ini mungkin kita berubah untuk berhenti melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita mungkin akan dicowel, difitnah, mungkin kita disakiti, mungkin kita enggak ditemenin. Atau mungkin juga kita diblokir nama kita di HP kita. Ya kan? Itu kesakitan. Belum lagi juga dia bawa bodyguard datang ke rumah. Lu jangan macem-macem ya sama gue ya. Lu jangan sakitin dia ya. Biasanya kan lu nolong dia, biasanya lu main ke rumah dia. Kenapa kok sekarang enggak? Jangan takut. Dengan apa? Dengan apa? Cara iblis. Itu adalah cara iblis. Kita gak boleh takut. Mereka merancangkan yang jahat untuk kita. Tapi kita punya Allah. Rancangan damai sejahtera yang luar biasa untuk kita. Amin Ibu. Ya. Saya juga ambil di sini tentang pesan nubuatan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apakah engkau akan berjalan dalam jalanku? Ataukah engkau tak lagi mau mendengar suaraku? Aku berkata kepadamu, pilihlah kehidupan. Berjalanlah bersama aku. Pilihlah kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan sorga. Dan Tuhan bilang, berjalanlah bersama aku. Gimana Tuhan jalannya sama Tuhan? Orang kaki gue juga bengkak nih, jalan juga sulit. Terus terprecok pinggangku Tuhan. Tuhan sudah katakan kembali, pilihlah kehidupan. Kehidupan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjauh dari aku. Jangan menyimpang dari jalanku. Kenalilah kehendakku dan senantiasa berjalanlah bersama dengan aku. Bagaimana cara mengenalnya Tuhan? Banyak bersekutu, banyak berdoa. Emang berdoa, saya pernah tanya Pak Gem sama Bu Gem. Pak Gem, Bu Gem, kalau berdoa, kalau misalnya ini boleh nggak kita misalnya sambil jalan, sambil berjalan terus kita bersekutu dengan Tuhan, tidak harus di dalam kamar. Boleh. Ya Pak Gem ya, boleh. Tanya sama Tuhan. Mungkin pada saat kita duduk, pada saat kita berjalan, pada saat kita melangkah, pada saat kita bermain. Tanya sama Tuhan, Tuhan benarkah aku sedang bermain dengan orang ini? Tuhan berkati dia. Aku datang ke sini supaya dia juga memperoleh kemenangan. Boleh. Jadi bukan saat kita bersekutu aja ya. Memang dari 24 jam kita harus masuk dalam ruang. Ruang apa? Yang tertutup hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kita membuka hati untuk Tuhan, persiapkan waktumu, berikan untuk Tuhan dalam doa pujian sembah. Dalam membaca firman, mendengar firman, merenungi firman dan melakukan firman. Bisakah kita melakukannya tanpa kekuatan dari Tuhan? Nehi, ya. Ya kan? Kita tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan tanpa Tuhan. Kita harus dampingkan Tuhan di samping kita. Kita berjalan bersama dia. Apakah kita berjalan di belakangnya Tuhan? Kita udah dapat firman loh, waktu itu dari Tuhan melalui Pak Gem. Tuhan mau kita berjalan di mana? Di samping. Bukan kita mengikuti langkah dia di belakangnya. Tuhan kanan, kita ikut kanan. Tuhan kiri, kita ikut kiri. Enggak. Sekarang Tuhan sudah menempatkan kita di sampingnya.
Berarti luar biasa ya, berharga banget kita ya. Dijadikan untuk mempelainya. Luar biasa kan? Luar biasa. Apakah orang lain seperti itu? Belum tentu. Tuhan berharga bagi kita, Tuhan ada di sini, Tuhan memilih kita di sini, Tuhan menjadi diri kita berharga. Itu karena kasih-Nya yang luar biasa. Sampai kita ditempatkan di sampingnya. Sampai kita pernah ya dengan Om Fran, kalau kita ada di sampingnya Tuhan gimana yang lain-lain nanti gak kedapetan, katanya gitu. Ternyata tangan Tuhan panjang banget dong kalau gitu kan, samping kiri samping kanan, waduh apa gini-gini ya. Kalau kita paling sebatas gini ya. Tapi Tuhan penuh kuasa. Walaupun ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, Tuhan merangkul. Nikmat bersama Tuhan. Enjoy kalau kita ngomong. Yang tadinya sakit, yang tadinya sedang bermasalah, yang tadinya sedang kita menggeliat, yang tadinya keinginanku nonjol, sekarang tidak, karena bersama Yesus kita sudah dirangkul dengan kasih-Nya. Dia menjadikan kita mempelainya. Apakah sudah siap menjadi mempelai Kristus? Sudah siap? Di mulut, tapi di hati, di perilaku, di sikap, di tindakan. Sudah siap? Kalau menjadi mempelai Kristus seperti Kristus adanya. Siap mungkin dikatain orang, siap dijauhi orang, siap dibenci orang, siap menjadi kaset. Siap enggak? Haleluya. Bu Media sama Pak Agem yang suaranya kenceng. Ya puji Tuhan, pasti semua ya siap ya. Oke. Saya ambil lagi, jangan merasa hidup ini masih lama. Pak Agem pernah cerita, ini saya ambil ya cuplikan-cuplikan ya, firman Tuhan yang luar biasa. Jangan merasa kamu masih kuat, jangan merasa kamu masih muda. Karena maut selangkah dari hidup kita. Kalian takut kah dengan kematian? Saat ini bilang tidak. Tapi sebenarnya takut, kayak kemarin aku juga ya rasakan itu. Pada saat saya di kemo, saya merasa takut. Tapi Tuhan selalu ada, Dia selalu bilang, aku besertamu nak, jangan takut nak. Terus gimana Tuhan nanti kalau saat ini, apakah Tuhan sudah ambil saya saat ini? Belum waktumu. Tapi kok sakit banget? Ya itulah, ikut Tuhan memang sakit. Karena kita lagi dibentuk. Ada masalah ini, ada masalah itu, ada aja. Karena kita dibentuk supaya apa? Rohani kita kuat. Otot-otot rohani kita kuat seperti yang Pak Gem bilang. Jadi bagaimana? Karena maut selangkah dari hidup kita, sangat mudah kita katakan, saya percaya Yesus. Tapi begitu sakit, begitu sulit menjalankan kepercayaan itu. Buktikan dengan gaya hidup orang percaya. Jangan suka marah-marah. Apakah masih di sini yang suka marah-marah? Oh amin, berarti ada ya. Ya. Kemudian simpan kesalahan orang lain, artinya dendam ya. Kemudian gosip. Oh tadi juga ya kita ngomong, tapi tadi saya sama Bu Ida gak ngomong gosip ya Bu Ida. Gak ngomong gosip ya Bu Ida, enggak ya. Kita enggak gosip tadi ya, kita juga bawa dalam doa ya Bu Ida. Terima kasih. Bu Ida rekan saya. Ya. Kita bawa dalam doa. Rekan saya. Jadi kalau ada sesuatu, sampaikan ke Tuhan. Ada sesuatu, mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari teman kita, rekan-rekan kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Apa yang terbaik Tuhan? Bagaimana Tuhan harus aku lakukan? Apa yang aku kerjakan buat dia? Supaya dia juga tidak terhilang. Kan bisa di sini kita bisa terhilang, bisa enggak? Bisa lah. Satu dosa kecil aja bisa kita terhilang dari Tuhan. Makanya jangan main-main sama Tuhan. Lapar sedikit keluar. Lapar sedikit kita makan di luar. Udah makan di luar nggak bayar lagi. Aduh kesian banget. Itu satu sikap yang salah apa benar ya di hadapan Tuhan ya? Salah ya. Kan orang yang bikin itu kan juga dia pakai dana, pakai modal. Kayak saya jualan kacang. Kacang bawang ya. Sampai dibilang
Saya juga pakai modal. Tapi Tuhan kok selalu bilang, katakan, berikan, berikan, berikan. Berikan apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Itu pakai modal. Tapi kok Tuhan suruh berikan untuk kemuliaan Tuhan? Apa sih yang aku punya? Dan saya juga terima kasih ya untuk Bapak Ibu Saudara sini yang ada di sini. Ternyata dengan membeli barang dagangan kami, saya juga berdoa untuk kalian semua diberkati. Jasmani rohaninya, berkat uangnya, berkat semuanya, bahkan imannya diberkati Tuhan. Karena juga membantu untuk kerajaan sorga. Membantu untuk kas gereja. Ya, jadi jangan takut memberi ya. Amin, siap. Nah, kemudian di sini Tuhan pesan, katakan mulailah dekat dengan Tuhan. Bersekutu, tinggal di dalam Yesus. Damai sejahtera sorga akan memenuhi kita. Kita akan baca di sini di Mazmur 23 ayat 4, tetaplah melangkah tanpa melihat bukti atau kenyataan. Boleh silakan. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sudahkah Bapak Ibu di sini sudah merasakan di dalam lembah kekelaman? Kayaknya Pak Gem enggak deh. Kemarin enggak kecewa, cuma drama ya Pak ya. Kemarin cuma drama. Oke, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berarti Tuhan sudah siapkan gada dan tongkat untuk kita. Jadi gak sembarangan kita ini. Kita anak-anak Tuhan yang dipilih. Ya kan? Gak sembarangan. Dia sampai siapkan tongkat dan gada. Untuk apa? Menghibur kita, melindungi kita. Kalau misalnya mungkin ada yang ganggu kita, hus. Gitu kan? Ya kan? Tuh sampai seperti itu. Kenapa kok kita selalu takut dan kecewa? Memang kita sering jalan dalam lembah kekelaman. Lalu katakan buat diri kita, aku tidak akan takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut miskin sebab Engkau besertaku. Engkaulah kekayaanku. Aku tidak takut kehilangan dia sebab aku memiliki Tuhan. Kalaupun kita memiliki Tuhan, kehilangan sesuatu, siapkah kita? Apakah kita mau untuk mengikut Tuhan, tetap mengikut Tuhan, setia, taat pada dia, walaupun kita kehilangan? Harus siap ya Bapak Ibu ya, saya juga harus siap. Sampai saya juga dikatakan oleh diri saya harus siap kehilangan nyawa saya kalau memang saat waktunya Tuhan sudah berkenan. Saya pernah bilang, Tuhan, kalaupun saat ini saya sudah berkenan, silakan Tuhan ambil. Asalkan berkenan, layak bagimu. Waktuku sudah selesai. Tapi aku tetap masih bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu adanya pertobatan. Buat siapa? Buat keluargaku. Bahkan orang-orang, aku rindu. Makanya terus dikasih nafas lagi saya. Dikasih nafas lagi. Untuk apa? Untuk melayani mereka. Mungkin secara fisik saya tidak bisa memberi uang. Tapi di dalam roh aku bisa. Di dalam doa kepada Tuhan. Karena dia adalah milik Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang hilang, yang mungkin secara dunia tidak kelihatan. Dia orang keren, dia orang bahagia, dia orang kaya, dia orang yang memiliki segalanya. Tapi di mata Tuhan, dia perlu doa dari anak-anak Tuhan supaya tidak terhilang. Bagaimana caranya? Saya kan gak kenal dia, kenapa kok harus aku mendoakan dia? Enak banget dia, ngasih duit juga kagak. Kenapa ukuran kita kok duit ya sekarang ya? Bolak-balik duit aja ya. Tapi kemarin dijawab oleh anak saya bilang, ya memang begitu mah. Namanya manusia ya hidup tidak pernah lepas dari duit. Iya ya benar juga. Benar juga. Secara logika otak memang iya. Tapi duitnya dari mana? Ya kerja dong, jangan males. Tuhan ingin senang kalau kita bekerja. Tapi aku udah seperti ini, aku bolak-balik ke rumah sakit. Ke rumah sakit kan juga pakai ongkos. S-nya pakai kedengeran. Ongkos. Ya.
S-nya pakai kedengeran. Jadi harus bekerja. Apa? Tanya Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Bagaimana Tuhan? Aku sudah jatuh dalam segalanya. Aku harus melakukan ini, melakukan itu. Aku sudah umur. Kemarin juga aku ngeluh ke anakku. Karena mama udah umur, nak. Maksud mama harus ini dagang. Lah mama kan dulu bisa dagang, bisa bikin kue. Iya ya. Kenapa gue males ya? Jadi aku lakukan lagi. Ayo bangkit. Bangkit. Kalau memang Tuhan mau untuk kita bangkit, bangkit. Kalau Tuhan mau kita maju-maju. Karena Tuhan mau menjadikan kita dewasa rohani. Mempelai Kristus yang dewasa rohani. Mempelai Kristus yang membawa jiwa kepada Tuhan. Mempelai Kristus yang memberikan kemenangan-kemenangan bagi banyak jiwa. Mau gak dijadikan mempelai Kristus? Pasti mau ya. Siap? Kembali. Maaf. Telat mikir. Enggak deh telat, maju. Oke. Enggak boleh ucapan yang salah, jangan. Saya pintar. Ya, puji Tuhan. Benar kan? Kan Tuhan katakan, berkata-kata yang benar. Saya juga kemarin diajarin Bu Media. Aduh aku lupa Bu, lupa bawa ini. Enggak, jangan bilang lupa. Terlewatkan. Oh iya, terlewatkan. Jangan bilang lupa, malu ntar kita masih muda tau-tau pelupa. Linglung, jangan. Nanti ditangkap sama iblis, ya kan? Dia nggak kelihatan tapi mengaung-ngaung. Lu ngomong itu ya, ya gue tangkap lu jadi linglung. Mau lah, anak Tuhan tuh anak yang perkasa, anak yang pinter, anak yang cerdas, anak yang kreatif, anak yang aktif. Tapi aktif di dalam kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Benar kan? Nah, jadi kalau misalnya dikatakan kita, aduh aku lupa bawa ini, jangan bilang lupa. Oh ya terlewatkan, aku tadi lupa bawa Alkitab, padahal emang sengaja. Sengaja, berat. Ya kan? Terus Alkitabku udah bulukan. Kenapa bulukan? Enggak pernah dibaca. Ya kan? Ditaruh di tempat, di tas atau disimpan. Padahal kita harus kan membaca firman supaya kita mengenal apa yang Tuhan mau. Mengerti isi hati Tuhan. Dan diberi kekuatan iman kita untuk melangkah maju bersama Yesus. Yang benar mana, yang salah mana, yang Tuhan mau mana, yang tidak kita lakukan mana. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Kayak Pak Philip, semangatnya luar biasa loh. Walaupun dia sakit ya Pak Philip ya. Tapi sekarang udah sehat ya Pak Philip ya. Amin. Tuh, tangisan air mata dia yang didengar oleh Tuhan. Pada waktu saat diberkati ada urapan roh Allah mengalir dari sorga untuk Pak Philip. Dia punya semangat baru, punya hidup baru, punya apa? Ada motivasi baru. Bahkan cara pandang, cara pikirnya lagi sudah diubah. Dia mau berubah untuk menjadi cara pandang, cara pikir Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Philip. Tuhan sudah menjamah Pak Philip menjadi manusia baru. Amin. Juga Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan juga menjamah menjadi manusia yang baru. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita lanjut. Mulailah dekat dengan Tuhan, bersekutu, doa dan tinggal di dalam Yesus. Apa aja sih? Pertama, bergantung dan menyatu pada Tuhan sebagai pohon kehidupan atau pokok anggur. Kita ambil di Lukas 8 ayat 50 ya. Silakan. Kalau terlalu lama kelamaan gak nih ya? Kelamaan ya Pak? Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Amin. Di sini Tuhan, sikap Tuhan ya. Yesus adalah jalan kebenaran bagi orang percaya. Diminta oleh Tuhan untuk percaya. Percaya apakah dibutuhkan iman? Iman yang mana? Iman yang menuju sorga apa iman yang menuju neraka? Pasti iman kebenaran dan hidup di dalam Yesus. Di sini dikatakan bahwa bergantung dan menyatu pada Tuhan sebagai pokok anggur yang benar. Boleh ditambah di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8?
Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Terus lanjut. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, lanjut ayat 3. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Ayat 4. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, ayat 7. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Amin. Berbuah banyak. Ya. Siapa pokok anggur? Adalah Yesus. Ya. Siapkah kita untuk melekat pada pokok anggur? Harus siap. Jangan di mulut, tapi tindakan. Rohani kita, juga tindakan kita. Harus berbuah. Pokok anggur adalah Yesus, pohon kehidupan adalah Yesus. Jadi di sini berbuah banyak, demikianlah kamu adalah murid-muridku. Ya, terus kita di sini dikatakan, aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tapi kok gue gini-gini aja hidup gue? Enggak berbuah banyak. Kayaknya masalah bertubi-tubi terus aja, malah berganti-ganti. Apa yang dikatakan berbuah banyak? Ini buah bohongan dong ya. Atau buah kemustahilan. Tidak. Kita harus berbuah banyak di dalam roh dan kebenaran. Dan di sini juga dikatakan di ayat 5, aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di sini dikatakan, diingatin lagi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan ke orang dan dicampakkan ke dalam api. Serem juga ya, kita gak berharga di mata Tuhan jadinya, apalagi di mata manusia. Kita hanya dibuang, kenapa? Karena kita tidak melekat. Tapi kalaupun kita melekat, supaya bisa berbuah banyak, ada yang harus dipapras. Kita nanam pohon, mungkin daunnya atau rantingnya sehingga membuat buah itu tidak berbuah lebat, memang perlu dipapras supaya kita menjadi berbuah banyak. Ya kita harus siap, mungkin ego kita, kesenangan kita, keinginan kita, kemauan kita, hasrat kita dipapras supaya aku berbuah buah kasih. Amin. Dan dikatakan di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa aja dong Tuhan yang aku kehendaki? Tuhan juga pandai ya, Tuhan penuh hikmat, Tuhan penuh kuasa. Tapi aku pengen Tuhan supaya aku menjadi kaya. Tuhan aku pengen sepatu baru. Tuhan aku pengen ini dan itu. Betulkah itu keinginan yang Tuhan katakan nanti Tuhan katakan katanya, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya? Kalaupun kita tidak menerima, apakah kita kecewa? Jangan. Tuhan pasti bisa memberi. Asal kita jangan kecewa sesuai ukuran Tuhan. Amin. Amin. Dan di sini dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Saya ambil lagi kemudian tentang mulailah dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia adalah Tuhan juru selamat kita, melekat dan hidup sama seperti Kristus hidup. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Wajib seperti Kristus telah hidup. Luar biasa ya. Firman-Nya memang enak didengar. Tetapi dalam pelaksanaannya sedikit gemeter melakukannya. Seperti Kristus telah hidup. Kristus mati di atas kayu salib, kita juga harus siap mati digempur. Mati kedagingan, bukan mati rohani. Ya. Dan siap juga untuk kehilangan. Siap juga untuk bangkit kembali. Setelah kita jatuh, tidak terpuruk. Tapi kita bangkit kembali. Kemudian di sini kita siap sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Di sini apakah ada satu tindakan peperangan rohani? Sangkal diri, ya, pikul salib dan ikut Tuhan. Apakah ada peperangan rohani? Saya percaya Bu Yuli juga tiap hari ada peperangan rohani ya Bu. Ya, benar gak Bu? Betul ya? Nah, pasti. Peperangan rohani. Kan Tuhan sudah pilih kita menjadi laskar Kristus, kita harus siap berperang. Memerangi diri sendiri, memerangi ego, mungkin memerangi lingkungan kita. Atau keluarga kita, atau suami kita, istri kita yang masih sakit, yang masih kolokan. Atau juga yang keluar dari jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus. Itu tugas kita untuk berdoa. Tugas kita untuk berperang. Tugas kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dalam doa yang berkarya adalah Tuhan. Amin. Saya juga percaya buat Bu Kusuma ya. Amin. Wajahnya sekarang udah berbeda. Karena apa? Banyak keberserahan dengan Tuhan. Amin. Ya. Tepuk tangan bagi Tuhan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Karena terjadi perubahan-perubahan di sini. Ya. Terjadi sukacita, damai sejahtera walaupun mungkin masih kasak kusuk. Aduh, luar biasa masalah ini. Juga Bu Maya ya. Ya. Dari waktu itu mungkin Ibu yang tahu ya, walaupun bagaimanapun tapi sekarang Tuhan bereskan. Damai sejahtera, dicukupkan Tuhan, hidupnya diberkati ya. Luar biasa ya. Tuh. Tapi diberkati Tuhan juga Bu Maya juga menjadi berkat kemuliaan Kristus bagi banyak jiwa. Bagi kemuliaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Luar biasa ya. Juga jiwa-jiwa semua, kalian semua, Bapak Ibu Saudara semua menjadi berkat kemuliaan Kristus untuk gereja ini. Amin. Amin ya. Bukan dalam bentuk uang loh. Bukan dalam bentuk uang saja. Tapi doa kalian yang memberi kekuatan buat kita semua. Buat Pak Gem, buat Bu Gem, buat semuanya. Ya, oke. Kemudian kita lanjut. Siap untuk terjadinya ujian. Siap untuk terjadinya ujian iman. Yaitu di Yakobus 1 ayat 2-3. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Luar biasa ya. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Benar loh ya. Dari berbagai masalah yang membuat kita hancur. Kita dekat Tuhan, kita tekun, kita taat. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi gak sembarangan, firman itu adalah firman yang hidup, ada roh kehidupan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri dan firman itu adalah terang kehidupan yang menerangi kegelapan. Seperti di Yohanes 1. Firman itu Yesus sendiri. Oke? Kemudian melayani Tuhan, Kristus datang untuk melayani, bukan dilayani. Ini figur Kristus ya, sikap hidup Kristus ya. Kristus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Lalu bagaimana kita sebagai pengikut Kristus yang percaya Yesus, siap untuk dilayani atau melayani?
melayani. Ya, siap untuk sakit, siap untuk disakiti orang lain, siap untuk menjadi keset, siap untuk membersihkan orang lain. Apakah siap? Karena Kristus sudah menjadikan teladan kita, dia datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Oke Bapak Ibu Saudara, kemudian di sini kita sebagai hamba dan tidak ada hak. Yesus atau Bapa adalah majikan kita, bos kita hanya hamba, gak bisa apa-apa. Nuruti aja yang dia mau, bukan nuruti apa yang aku mau, tapi menuruti apa yang Tuhan mau. Kalaupun saat ini prosesnya aku sedang mengalami proses kehidupan, kita harus siap. Ya, puji Tuhan. Kemudian nih, saya banyak catatan ya, banyak ya, maaf ya. Puji Tuhan ya. Berjalan bersama Tuhan, berjalan di sampingnya. Tadi udah ya. Kita diizinkan Tuhan memimpin jalan kita. Bukan kita loh yang memimpin, tapi Tuhan ya. Izinkan Tuhan untuk memimpin jalan kita. Kita harus sabar, kita harus setia, kita taat, kita peka akan tuntunannya. Kita dapat ketahui jalan Tuhan lewat hubungan intim. Sudah dilakukan hubungan intim dalam doa pujian sembah? Sudah ya. Saya percaya ya, saya juga pengen sih sebenarnya waktu itu juga saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen seperti Ibu Gem, Pak Gem. Tapi bukan bagianmu, ya udah, bukan bagianmu. Karena kita di sini satu tubuh. Jadi jangan kecewa ya, kalau mungkin, tapi kok aku cuma begini-begini aja. Tidak, kalian berharga di mata Allah. Kita satu tubuh, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi kuping, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, mulut, tangan, kaki, semua ada bagiannya. Dan semua berharga di mata Tuhan. Semua berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. Kita satu tubuh. Tubuh kita ada roh Allah. Pemimpin kita adalah Kristus. Kepala kita adalah Kristus. Jadi otak kebenaran itu ada di kepala kita. Kristus ada di kepala kita. Dan kita organ-organ tubuhnya. Lalu bagaimana Bu Gem dan Pak Gem bisa punya hikmat? Kalau kau mau punya hikmat, walaupun kita sudah diberikan tugas tanggung jawab pekerjaan masing-masing dari Allah, dekat dengan Tuhan. Banyak memberikan persembahan hidup untuk Tuhan. Banyak memberikan waktu untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi asal jangan untuk kesenangan kita ya. Untuk kemuliaan Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita berjalan bersama Tuhan? Pertama, kita harus menjadi seperti anak kecil, seperti Pak Gem juga pernah cerita kepada kita. Kalau anak kecil ibu tahu kan ya, anak kecil bagaimana? Anak kecil itu polos, jujur. Dia paling hanya bisa meminta atau menangis. Dia nggak ngerti bagaimana jalannya untuk berjalan melangkah ke sana, dia masih bingung. Belok kiri atau belok kanan dia bingung. Bahkan juga dia tidak ngerti kalau di depan itu ada mobil atau kendaraan, dia pasti pengen ke sana menemui sesuatu, dia pasti nyebrang aja. Nggak ngelihat ke kiri ke kanan. Lalu bagaimana sebagai orang tua? Orang tua yang harus mengawasi dia. Yaitu Bapak kita. Bapak kita mengawasinya. Salah jalan, nggak ke kiri, ayo sini nak, sini nak. Mari kemari, bukan belok kiri belok kanan. Enggak enakan kiri, enggak enakan kiri. Tidak, belok kanan. Kalau kita memberontak, upahnya adalah pasti ada sesuatu. Mungkin juga sakit, mungkin juga susah, mungkin juga ini dan itu. Tapi kalau kita nurut kan enak. Di sini Tuhan hanya inginkan kita harus menjadi seperti anak kecil. Di Matius 18 ayat 3, silakan Dedi. Matius 18 ayat 3. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau kan semuanya Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam kerajaan sorga ya? Siap untuk menjadi seorang anak kecil? Siap mau dibentuk? Siap mau dimarahin? Jangan dendam, jangan kesal, jangan tersinggung, jangan kecewa, jangan ada akar pahit. Atau menyimpan kesalahan orang lain, atau melakukan seks di luar bebas.
Aku belum dapat jodoh nih. Akhirnya cari-cari ke sana kemari. Maaf ya, kemarin saya mendoakan ada seseorang, dia ibadah. Bu, doain dong supaya aku dapat jodoh. Pada saat saya berdoa, Tuhan hanya katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seneng kan? Jawabannya udah indah. Udah cari kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi semuanya itu apa aja? Ya mungkin bisa uang, mungkin bisa jodoh, mungkin bisa sesuatu. Tinggal tunggu aja apa yang Tuhan mau. Yang terbaik. Mungkin kalau jodoh mungkin tidak diberi, secara rohani kita sudah punya pasangan hidup, yaitu Kristus mempelai kehidupan kita. Udah jangan pikir-pikir yang ini dan itu, aneh-aneh. Ya kan? Udah berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan suruh cari siapa? Cari wajahku. Cari wajah Kristus, cari kebenaran Kristus. Cari kekudusan Allah, cari. Tuhan hanya bilang saat kita selesai, saat kesempurnaan terjadi, saat kita sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada lagi derai air mata atau kesedihan, atau kesusahan, atau kesulitan uang, kesulitan ini dan itu. Mengingat-ingat masa lalu. Kan Pak Gem pernah bilang, kalau mengingat masa lalu tuh kita akan ke belakang. Ada rohnya, ngeri. Tapi Pak Gem udah pernah hancurkan dalam doa kita bersama, supaya kepala yang menghadap ke belakang ya Pak Gem ya. Ya, itu. Ya kan, kepala yang menghadap ke belakang kan, badannya ke depan, kepalanya ke belakang. Enak gak tuh? Gak enak, kayak robot. Ya kan. Kayak yang ada film apa tuh yang kepalanya bisa muter-muter. Bisa muter-muter. Iya gitu ya. Ya kan? Kepalanya bisa muter-muter. Kita bukan robot. Robot itu adalah di dalamnya ada roh. Roh apa? Roh kebohongan. Apakah di situ ada roh Kristus? Enggak ada. Jangan mau kita dijadikan robot oleh iblis. Tapi maulah, berserahlah penuh pada Tuhan. Supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan jika kita mau berjalan bersama Tuhan? Kedua adalah, kita harus merdeka dalam kebenaran Kristus. Merdeka dalam kebenaran Kristus. Di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, amin. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Memang Tuhan membawa kita untuk menjadi hamba. Tapi hamba Kristus, bukan hamba kebohongan, bukan hamba kepura-puraan, bukan hamba yang pura-pura benar. Tapi hamba yang diminta oleh Tuhan adalah hamba kebenaran. Di sini kita harus merdeka dalam kebenaran Kristus. Tidak terikat oleh apapun, baik terikat oleh permainan game, HP, mungkin film drakor. Masih pada nonton drakor gak ya? Kemarin saya ditawarin sama anak saya, sama temen juga. Bagus loh filmnya drakor, ini sedih banget loh. Terus perannya ini begini, begitu. Aku hanya diam aja, melongo aja. Buka di itu YouTube ada terbuka itu enak loh. Terus saya akhirnya masuk kamar, Tuhan kan aku gak boleh nonton drakor, aku harus taat sama Tuhan, saya bilang gitu. Kan Pak Gem udah bilang, bukan kita takut sama Pak Gem loh, takut sama firman Tuhan loh yang disampaikan Tuhan melalui Pak Gem. Ya, ya. Akhirnya saya juga ngintip-ngintip juga, bagus juga ya, iya bagus juga. Iya, sedih juga ceritanya. Tapi sambil ngelirik gini, Tuhan bilang masuk, nanti suruh masuk, saya masuk kamar. Masuk, suruh masuk kamar. Nah, udah, terus suruh tutup pintu, berdoa pujian sembah akhirnya aku. Padahal pengen juga di hati sih, pengen nonton, orang bagus. Filmnya sedih ya kan. Terus sepertinya kayak benar-benar gitu deh. Kejadian benar. Seperti kejadian peristiwa terjadi benar gitu. Jadi itulah iblis. Dia selalu menarik ya kan. Selalu mengambil hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Untuk apa? Untuk terikat. Sedangkan di sini Tuhan bilang,
Kita harus merdeka dalam kebenaran Kristus. Kalau memang drakor itu di dalamnya ada roh yang mengikat kita, ngapain kita harus ikutin? Jangan. Sampai ditegur, dimarahin Tuhan, masuk katanya gitu. Ya itulah Bapak kita, ya. Suruh masuk kamar. Nggak boleh nonton. Ya kan? Nah itulah pengalaman kita bersama Kristus, luar biasa. Mungkin orang lain mungkin enggak ya, tapi kok saya sampai dididik kayak gitu sama Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kemudian Tuhan tidak mau diduakan, Tuhan mau dinomorsatukan, tidak ada yang lain. Berjuang melawan tipu muslihat iblis. Berarti drakor itu ada salah satunya adalah tipu muslihat iblis. Semakin besar keinginan atau cinta kita untuk mencintai sesuatu, maka semakin berkurang keinginan kita. Keinginan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita semakin besar kita mencintai sesuatu, berarti semakin berkurang cinta kita kepada Allah. Itu benar apa benar sih? Kalau kita melebihi cinta kita akan sesuatu daripada Tuhan, berarti cinta kita kepada Tuhan berkurang dong ya. Sedangkan Tuhan mau dinomorsatukan. Cinta kita kepada Tuhan harus lebih utama daripada yang lain. Film drakor juga indah, film drakor juga menarik, film drakor juga sedih. Sampai kita netesin air mata, nangisnya sesenggukan gitu ya. Itu benar loh, benar. Sampai kok pada nangis sih gitu. Saya juga ngelihat kok pada nangis, saya bilang gitu. Gitu. Makanya sini nonton. Enggak, Tuhan udah suruh aku masuk, enggak usah. Enggak mau. Itu ambil keputusan loh ya. Kita mengikut Tuhan harus berani ngambil keputusan yang benar. Jadi enggak ada kompromi dengan Bapak Ibu di sini saya percaya sudah tidak ada lagi kompromi dengan dosa ya. Amin. Bahkan sudah berani mengambil keputusan benar di dalam Kristus. Sudah berani hidup merdeka di dalam kebenaran Kristus. Amin. Tuhan mau kita semua berjalan bersamanya menuju kekekalan. Kekekalan itu apa sih? Sorga. Ya, jangan terbelenggu dengan keinginan diri sendiri. Kepentingan, keinginan, hasrat dan buat kita sulit lepas dari ikatan itu. Kalau kita sudah terikat pasti sulit ya akan ikatan itu ya. Sulit. Apalagi kalau kita bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak bisa. Saya yakin juga Bu Nova dulu memberikan doa untuk saya Bu ya. Terima kasih ya Cik Nova. Sampai dia mendoakan untuk saya. Dia juga dipakai Tuhan untuk untuk melayani jiwa. Jiwa-jiwa yang apa? Jiwa yang terikat, jiwa yang sedih. Dia punya karunia. Puji Tuhan, pasti Bapak Ibu di sini juga ada karunia. Terima kasih, semua Tuhan membentuk kita berbeda-beda. Tapi kita dibentuk Tuhan untuk menjadi yang sama. Menjadi satu hati, satu pikir, satu jiwa, satu roh persekutuan menuju kesempurnaan Allah. Dan kita saling menopang satu sama lain. Tidak saling menjatuhkan ya. Benar ya? Oke, siap. Kemudian yang ketiga, tentang apa yang harus kita lakukan jika mau berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga adalah mau berubah dan siap jadi keset yang tadi saya ucapkan. Harus mati ego kita, matikan ego kita, mengutamakan orang lain. Enak aja gue yang kerja, dia yang diutamain gitu ya. Tapi ini udah dilakukan loh Ibu, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Mengutamakan Kristus untuk datang ibadah di tempat ini. Itu mengutamakan. Bukan orang lain lagi, Tuhan. Lalu anak saya ngajak saya atau saudara saya ngajak untuk ibadah di tempat lain. Kan katanya suruh mengutamakan Tuhan. Mengutamakan orang lain. Tapi aku udah melayani di sini. Kalau kita sudah dipercayakan di sini untuk menggarap ladangnya Tuhan, jangan lari-lari ke sono kemari. Garap ladang ini untuk menjadi ladang pertobatan. Untuk menjadi kemuliaan Kristus bagi banyak orang. Kita dibentuk di sini, diajar di sini, dilatih di sini, digempur di sini. Oleh firman Tuhan, melalui hambanya, kita harus siap. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya yang kudus. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
berarti ada kemenangan ya. Kemudian yang membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Boleh kita membaca di Mazmur 119 ayat 59, ini yang terakhir deh, kesian soalnya udah kelamaan. Mazmur 119 ayat 59. Mazmur 119 ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu Tuhan. Ayat 60. Ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Kemudian ayat 61. Ayat 61. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tapi Tauratmu tidak kulupakan. Ayat 62. Ayat 62. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur padamu atas hukum-hukummu yang adil. Lanjut 63. Ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut padamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Ayat 64. Ayat 64. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan padaku. Lanjut 65. Ayat 65. Kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ayat 66. Ayat 66. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Ayat 67. Ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Amin. Lanjut 68. Ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Lanjut 69. Ayat 69. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Amin. Ayat 70. Ayat 70. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Ya, ayat 71. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Ayat 72. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Kemudian ayat 76. Ayat 73. Ayat 73 ya. Tangan Tuhan, tanganmu. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Terakhir ayat 74. Ayat 74. Orang-orang yang takut padamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Di sini Tuhan membentuk kita luar biasa. Kita menjadi lebih dari pemenang, berjuang dalam setiap tantangan, kemudian memelihara kebenaran, mempercayakan hidup kita kepada Allah, dan jalankan firman Tuhan dengan taat setia. Bertekun dalam doa, ingat doa, ya doa. Menyaksikan kemenangan yang diberi Allah kepada siapapun. Seperti saya sudah disembuhkan Tuhan, ini adalah kemenangan Kristus buat saya. Saya harus saksikan bahwa tangan Tuhan berkuasa, firman Tuhan berkuasa, bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang ada. Jadi jangan takut, kalau kita lagi menghadapi masalah atau bahaya, jangan takut. Yesus ada bersamaku. Kemudian tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Di sini saya ambil kesimpulan bahwa aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Jadi kita terus ingat akan firman Tuhan. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Cepat, sigap. Jangan kita terlena oleh kenikmatan dunia. Jangan kita terlena oleh racun dosa. Jangan kita terlena oleh rayuan gombal iblis. Kalau rayuan gombal manusia aja kita benci, ya, dendam. Ini rayuan gombal iblis yang gak kelihatan. Tapi kok kita mau ya. Rayuan gombal iblis kok mau. Heran aku juga. Ya kan. Kok kita digombalin manusia aja kita kesel. Kok kita digombalin iblis kok mau. Jangan ya. Langsung kita bersegera tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ini tegas ya, nih Tuhan bilang ya. Bersegera, cepat. Jadi jangan terlena. Kalau kita mungkin, loh aku salah jalan ya. Jangan, enggak, ntar dulu, enggak bisa. Harus cepat.
Langsung ambil tindakan, kita berdoa, kita ambil tindakan. Tuhan, aku mau begini, aku mau keluar dari ikatan ini, aku mau lepas dari ini. Supaya aku berkenan bagimu. Kemudian di ayat 62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Sudah siapkah tengah malam bangun untuk berdoa, bersyukur pada Tuhan? Saya yakin Pak Gem, Bu Gem, juga Mami Oya, juga siapa? Kak Intan, Kak Rizka, dan semuanya di sini, Kak Nova dan semuanya pasti bangun tengah malam. Sudah bangun? Ngantuk, aku capek kerja gitu ya? Enggak ya, aku percaya. Saya percaya kalian semua di sini tetap menyiapkan waktu pada malam hari. Dia siap siaga karena kita apa? Prajurit Kristus. Ya, kita prajurit Kristus. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Selaharian kita dibimbing Tuhan, dituntun Tuhan, kita mengucap syukur. Tengah malam aku bersyukur. Kemudian aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Di sini kita sudah bersekutu, sudah melakukan persekutuan yang indah bersama Yesus. Yang takut akan Tuhan, yang menyatu akan titah-titah Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Ini orang yang sederhana loh. Ya, Mazmur ini Daud ini orang yang sederhana. Dia mau, ajarkan kepadamu, kepadaku mau. Kadang-kadang kita bebalah capek gitu kan. Udah cari duit capek, ngapain aku harus capek-capek doa, perut juga udah lapar. Ya kan, tapi di sini Daud katakan, ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Kemudian bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Padahal kita kalau tertindas sudah teriak-teriak, aduh, tolong aku ya. Ada masalah dikit aja kita teriak-teriak. Ada masalah dikit orang lain semua harus tahu. Ini aku sedang dalam keadaan sulit. Ini aku dalam keadaan sedang susah. Kau harus ngerti aku, bukan aku yang ngerti elu. Gak boleh gitu ya. Kita harus ambil alih. Kita harus sigap, kita harus ambil jalan keluar, ya. Jangan terlena oleh kenikmatan. Orang mengerti aku, tapi aku tidak mengerti kamu. Tidak. Saya harus menjadi contoh teladan Kristus bagi banyak orang. Orang lain harus yang didahulukan daripada aku. Jadi aku yang harus mengerti dia, aku yang mendoakan orang lain. Oke, siap? Walaupun aku tertindas, itu baik bagiku. Baik. Lagi luka dibilang baik. Lagi sulit dibilang baik. Itu Daud. Inilah Mazmur Daud yang membangkitkan iman kita. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dari kesulitan kita akan belajar mengenal kasih Tuhan. Dari kesulitan kita mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Dari kesusahan kita menjadi apa? Terang dan garam. Padahal bukan aku yang menjadi berkat terang itu. Tuhan yang memberi terang buat kita. Karena apa? Itu upah yang diberikan Tuhan buat kita. Karena apa? Satu lagi, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kemudian dari 73, saya ambil 6 ya. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian. Supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita. Sebab aku berharap kepada firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Luar biasa ya. Kita beri hormat syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah. Dalam tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau Allah yang hidup telah membenarkan, mengajarkan kami untuk kembali pada jalan yang benar dan hidup. Karena Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Engkaulah yang membawa kami, menghantar kami untuk sampai kepada kesempurnaan menghadap Bapa Sorgawi di ruang yang Maha Kudus. Secara fisik kami tidak mampu, tapi kami percaya dan sangat percaya. Kami mau Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan pernah lakukan untuk kami. Kami siap dibentuk, kami siap dihajar, kami siap mengikut Kristus, kami siap mendahulukan orang lain daripada diri kami
Kami siap nomor satukan Tuhan, walaupun kami mungkin dibuang. Dan kami siap juga Tuhan, untuk tidak melakukan dosa. Mengatakan tidak pada dosa. Dengan menyatakan kebenaran Tuhan pada hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan hamba-Mu Bapa. Engkau yang sudah berbicara berkata-kata buat kami Tuhan. Itu bukan diri kami, tapi Engkau. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan pertumbuhan rohani buat kami semua. Kami semua yang di sini yang hadir, bahkan mungkin yang mengikuti live, atau mungkin yang tidak sengaja mengikuti live. Tuhan jamah satu persatu. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Di luar Engkau tidak ada apa-apanya. Kami mau pertumbuhan iman rohani kami. Kami mau Tuhan bertumbuh berbuah-buah Roh Kudus. Kami mau menjadi berkat kemuliaan Kristus bagi banyak orang. Dan kami mau Tuhan Yesus berkenan dan layak bagimu. Engkau menikmati kami dan kami menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa, pakai kami terus Tuhan satu persatu. Sehingga kami tidak menanyakan kenapa saya, bagaimana saya, kok saya begini, kok saya begitu. Tidak Tuhan. Kami mau melepaskan semuanya itu. Kami mau mengikut Tuhan. Apa yang Tuhan mau bukan yang aku mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah hormat kudus bagimu Tuhan. Jamah lawat kami semuanya ya Bapa, supaya terjadi terobosan bagi setiap kami. Terjadi pemulihan, terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan kudus Allah. Terjadi pemberesan bagi kami. Dan kelemah lembutan di hati pikiran jiwa roh tubuh kami. Terima kasih Yesus. Permudah kami Tuhan untuk lancar bisa sampai menuju kepada kesempurnaan Allah yang tidak ada tangisan dan air mata, yaitu kekekalan abadi di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Buat kami terus berani melangkah dalam kebenaran, buat kami terus maju melangkah, tidak menengok ke belakang. Terima kasih Tuhan. Kami bukan robot dunia, tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan persiapkan menjadi mempelai Kristus yang kudus. Puji hormat syukur kepadamu Bapa. Kami serahkan semuanya kembali ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada buah-buah Roh Kudus yang terjadi buat kami. Ada terobosan yang terjadi buat kami. Ada pemulihan, bahkan juga ada pertobatan demi pertobatan. Kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih dari pemenang terjadi buat kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Silakan Roh Kudus bekerja luar biasa untuk kami. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya terjadi dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau dulu sekarang hingga selamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan puji. Allah kemenangan kami. Allah yang luar biasa. Kita sama-sama katakan, amin. Terima kasih.